Ini dia produk terbaru dari Tanaka, set-top box Tanaka T2 New. Dengan satu set-top box saja, kita bisa nonton di banyak perangkat. Ditambah lagi bisa berbeda channel. Nah, ini lebih menarik dibandingkan set-top box pada umumnya. Oke, langsung aja kita bahas. Halo boys, balik lagi di channel YouTube Tamtam Boys, channelnya parabola dan gadget. Ini dia set-top box Tanaka T2 New, set-top box terbaru dari Tanaka. Ini dibuka dengan harga 200-an. Kita akan dapat kelengkapan satu buah set-top box, satu buah kabel adaptor, dapat juga kabel RCA, kita dapatkan satu buah remote beserta baterainya, dan terakhir ada kitab sucinya. Nah, yang bikin menarik dari set-top box ini adalah pertama dari tampilannya. Jadi kalau kita melihat set-top box ini pertama kali, kita akan merasa oh ini pasti berbeda dengan set-top box pada umumnya. Bisa dilihat di sini bentuknya bukan kotak lagi, jadi ini seperti oval ya. Jadi lebih menarik ya. Bisa jadi pembeda dengan set-top box lainnya. Rata-rata set-top box ya tampilannya segitu-gitu aja ya, kotak hitam. Terus bagian belakangnya ada port. Nah, ini berbeda, tampilannya oval sendiri. Kalau saya cek dari bodinya, ini terbuat dari plastik ya. Dan ini semuanya full plastik. Di bagian atas di sini ada logo gambar seperti ini sayap terus disambung dengan kabel. Tapi di sini logonya di bagian pinggir-pinggirnya. Di sini dikasih lubang-lubang ya. Ini kayaknya lubang untuk ventilasi untuk mengeluarkan udara panas. Di bagian belakang atau di bagian bawah ini juga ada banyak lubang ya, lubang-lubang kecil untuk lubang ventilasi. Terus kalau di bagian depan ini tersedia panel LED untuk indikator ya, ketika set-top boxnya menyala, terus menampilkan nomor channel dan juga biasanya nomor tanggal ya. Dan di sini ada logo Tanakanya. Dari segi build quality-nya lumayan ya. Walaupun dari plastik tapi ini terlihat kokoh, jadi kayak aman aja kalau kita pakai, ini pasti awet dan juga kuat. Kalau dilihat di bagian sisi kanan kirinya, kalau di bagian kiri ini tersedia satu slot USB yang tipe 2.0 ya. Terus di sebelah kanannya ini ada tombol-tombol untuk navigasi. Di pojok kiri ini ada tombol power. Terus ini ada tombol untuk pindah channel. Ini juga pindah channel. Terus ini untuk volume ya, atur volume. Untuk nambah volume dan juga mengurangi volume. Jadi kalau ketika remote-nya sedang rusak, nah kita bisa pakai yang tombol-tombol di sebelah kanan atau sebelah kiri ini ya. Kalau dari tampilan depan ini ada di sebelah kiri. Terus di bagian belakang di sini sudah ada beberapa port yang sudah disediakan. Ini sebelah kiri ada port untuk antena. Port input untuk ini ya, kabel antenanya. Di sebelahnya lagi di sini ada port loop out, jadi kita bisa paralel atau disambung ke set-top box yang lain, atau bisa langsung disambung ke TV yang sudah support dengan siaran digital. Kalau disambung langsung ke TV yang tidak support dengan siaran digital, ya dia akan dapatnya adalah siaran analognya. Nah, yang menarik di sini tersedia satu slot USB. Jadi set-top box yang kecil ini dia menyediakan dua slot USB. Nah, ini menarik ya, karena memang kebanyakan set-top box yang terbaru saat ini, terutama yang ukurannya kecil-kecil, itu cuma menyediakan satu slot USB, yang kadang bikin susah ya. Kalau mau nancepin flash disk dan juga dongle, sekaligus itu agak kesulitan, jadi butuh USB hub untuk sebagai tambahannya. Terus di sebelah USB ini ada port HDMI untuk ini ya, outputnya. Di sebelahnya lagi ada port RCA merah putih kuning. Dan di pojok kanannya ini ada port untuk DC inputnya. Dari segi visualnya bisa dibilang ini lebih lebih juara lah dibandingkan set-top box yang selainnya. Ya bisa jadi pembeda dan jadi yang lebih unik ya dibandingkan set-top box yang selainnya. Remote-nya bisa dibilang ini ukurannya lebih panjang dibandingkan set-top box-nya. Ini remote-nya sama kayak remote set-top box Tanaka yang body metal. Setahu saya ya, seingat saya. Atau sama seperti yang receiver Tanaka pada umumnya, remote-nya seperti ini. Karena ukurannya yang lebih besar, jadi ini lebih enak untuk dipegang ya. Jadi nggak gampang jatuh, ukurannya juga pas di tangan. Untuk tombolnya sendiri sama seperti remote set-top box pada umumnya. Ya ada tombol untuk nomor atau nomor channel, on off. Terus di bagian bawah ini ada tombol untuk multimedia ya.
untuk play film, musik, jadi pakai tombol ini. Ada juga bagian pojok kanan bawah ini ada tombol record untuk merekam siaran. Selainnya masih sama tombolnya dengan set-top box pada umumnya. Dilengkapi dengan 2 buah baterai tipe AAA ya. Sudah disediakan dalam paket kelengkapannya. Terus untuk adaptornya ini outputnya 5 volt 2 ampere ya. Standar untuk adaptor set-top box ya. Dan juga terakhir ada kabel RCA. Jadi yang disediakan adalah kabel RCA bukan kabel HDMI. Mungkin kalau yang mau kabel HDMI harus request dulu ke penjualnya. Pastinya secara harga akan beda ya. Harga pasti akan lebih mahal kalau pakai kabel HDMI. Oke, langsung aja kita coba set-top box ini. Kita sambung ke TV dan kita cek tampilannya, fiturnya, dan performanya seperti apa. Oke, ini set-top box Tanaka T2 New udah saya nyalakan. Sudah sambung ke monitor juga. Jadi kalau pas kita pertama kali menyalakan, nanti kita akan diarahkan untuk melakukan pencarian untuk scan siaran ya. Tampilannya nanti seperti ini. Untuk mode pencarian kalian pasti pilih yang DVB T2, FTA only-nya pilih yang semua. Bisa pilih yang pencarian otomatis atau pencarian manual. Kalau saya biasanya pencarian otomatis biar lebih mudah, nggak perlu memasukkan nomor frekuensi tiap channelnya. Negaranya Indonesia, daya antena di off-kan aja. Kode pos nanti kalian bisa isi dengan kode pos wilayah masing-masing. Ini biasanya kalau dinyalakan untuk ini ya, mengaktifkan fitur EWS-nya. Langsung aja ini kalian pilih yang pencarian otomatis. Kebetulan saya ini udah melakukan scan ya, jadi nggak perlu lakukan scan lagi. Ini udah muncul beberapa channelnya. Saya total dapat 28 channel di wilayah Surabaya. Jadi ini total channelnya udah paling mentok ya untuk wilayah Surabaya di 28 channel. Jadi set-top box yang Tanaka New ini tunernya nggak ada masalah, berjalan normal karena ini saya bisa dapat semua channel di wilayah Surabaya. Kalau untuk kualitas gambar nggak perlu dikomen ya, ini sudah paling bagus. Ini kualitasnya udah yang Full HD, gambarnya bening tanpa smooth ya. Ya selayaknya siaran digital pada umumnya. Lanjut, sekarang kita cek menunya. Nah ini muncul tampilan menu seperti ini. Tampilan menunya simple dan di sini untuk pengoperasiannya sangat mudah karena tampilan menunya sama seperti smartphone. Jadi kita lebih mudah, lebih paham ya cara penggunaannya. Kalau di program ini fungsinya untuk mengedit saluran. Kalau kalian mau edit siarannya, diurutkan, mau dipindah-pindah nomornya itu bisa lewat menu ini. Bisa juga untuk menghapus channelnya juga atau memasukkan ke daftar favorit. Untuk EPG-nya juga ada. EPG itu adalah jadwal siaran ya. Biasanya sih yang Trans Group itu sudah ada EPG-nya. Kayak Trans TV, Trans 7, terus CNN, CNBC itu udah ada ini ya EPG-nya. Nah, seperti CNN ini udah muncul EPG-nya, jadwalnya di sebelah kanan itu ya. Dari jadwal siarannya. Terus ini ada juga menu-menu yang lainnya untuk urutkan LCN, volume global. Biasanya yang penting LCN-nya ini di-off-kan aja. Nanti untuk nomor urut channelnya itu berurutan ya. Dari 1 sampai selesai sesuai dengan jumlah channel di tiap wilayahnya. Terus ini menu pencarian yang kita pakai tadi, yang di awal tadi. Ada menu sistem ini untuk atur bahasa, pengaturan orang tua, kontrol kunci, ada reset prefix, kontrol daya, wilayah dan waktu, dan fitur-fitur atau menu yang selainnya. Atau resolusi juga bisa di sini ya. Biasanya kalau kalian nggak mau ribet ya default aja sesuai dengan settingan awal, nggak perlu diotak-atik. Kecuali kalau mau yang pakai ke TV tabung, nah ini resolusinya bisa kalian ganti ya. Kalau TV tabung yang resolusi 1080i biasanya itu nggak cocok, atau yang 1080p itu nggak cocok untuk TV tabung. Nanti biasanya channelnya gambarnya nggak akan muncul ya. Kalian ganti aja yang paling rendah di 576i atau 576p. Untuk formatnya tetap di PAL. Rasio aspeknya kalian pilih auto aja nanti biar menyesuaikan secara otomatis. Nah, ini untuk menu USB. Di sini kita bisa pakai untuk multimedia. Media center di sini kalau kita sambungkan ke USB, kita bisa memutar video, musik, gambar yang ada di USB. Penyimpanan USB ya. Eksternal sih, ini bisa yang flash disk atau hard disk. Ini contohnya kalau saya sudah tancepin flash disk ke set-top box-nya. Itu udah kebaca USB-C. Nah, di sini ada salah satu video, kita coba play. Oke, ini berhasil untuk play videonya. Ini format videonya MP4. Jadi ini bisa dipakai untuk play video dengan format apapun ya. MP4, MPEG-4, yang format MKV itu juga bisa kalau nggak salah.
Ini juga bisa kita cepatkan, berjalan normal ya untuk multimedianya atau play videonya. Nah, untuk yang media PVR ini untuk mengatur atau ini ya, hasil dari rekam siaran. Jadi kalau kalian habis rekam siaran, nanti masuknya di sini. Untuk mengatur rekam siarannya bisa lewat manajemen PVR. Misalnya kita set durasinya 2 jam atau 3 jam, 3 jam 30 dan yang selainnya ya. Nanti ngaturnya di manajemen PVR-nya ini. Jadi set-top box ini juga sudah support dengan rekam siaran. Untuk rekam siarannya sangat mudah ya. Jadi kalian tinggal standby di channel, salah satu channel atau channel yang mau direkam. Nah, terus kalian tekan tombol rekam yang ada di remote. Tombolnya yang ada di pojok kanan bawah ini. Nah, ini rekam. Tinggal tekan rekam. Nah, kan muncul kode record di sebelah kanan itu. Pojok kanan sini. Nah, ini berarti sedang merekam siaran. Kalau mau berhenti ya tekan tombol stop aja yang ada di remote. Yang di atasnya tombol rekam ini. Tombol stop. Nah, kan sudah yakin untuk berhenti merekam atau tidak, kita pilih OK. Terus kita kembali ke menu USB, di sini masuk di media PVR. Nah, ini dia hasil dari rekam siarannya. Sama ya seperti set-top box yang selainnya, cara rekam siarannya juga sama. Lanjut kita cek yang ini aja, informasi. Nah, di sistem informasi ini brandnya Tanaka, modelnya Tanaka DVB T2. Ini versinya yang 1.0. Hardware infonya 4 MB flash, 64 MB RAM. Cuman ini build time-nya masih tanggal 15 Desember 2021. Jadi masih 3 bulan atau 4 bulan yang lalu ya. Jadi udah lumayan lama. Mungkin ini penyebabnya ketika saya cek di menu aplikasi, ini saya cuma nemu aplikasi 4 ini aja. YouTube, IPTV, Cuaca, dan YouTube Kids. Padahal kalau saya cek di ini ya, poster promonya, itu harusnya ada aplikasi seperti TikTok, terus ada WeTV juga, ada juga fitur SatIP, itu harusnya ada, cuman di sini saya nggak nemu. Mungkin karena ini SW-nya masih yang versi lama ya. Jadi pertama kali saya beli memang di bulan Desember itu, makanya ini SW-nya masih yang bulan Desember. Belum saya otak-atik sama sekali. Dan baru saya pakai di bulan bulan April ini ya. Jadi sepertinya set-top box ini perlu di-upgrade lagi ke software yang terbaru, biar muncul ini ya, aplikasi-aplikasi yang terbarunya. Akhirnya saya coba hubungi ke customer service Tanakanya. Jadi saya minta untuk file SW yang terupdate-nya. Untungnya CS Tanaka ini fast respon ya. Nah, ini yang saya suka dari Tanaka, yaitu pelayanan after sales kepada konsumen yang termasuk baik dibanding merek selainnya. Tidak semua merek set-top box itu punya customer service yang selalu aktif dan bisa dihubungi. Kebanyakan malah nomor CS-nya nggak bisa dihubungi sama sekali. Memang ada sih nomor CS-nya di DUS atau di buku manual, tapi kalau dihubungi nggak bisa sama sekali. Ini saya coba chat lewat WhatsApp dan direspon dengan baik. Akhirnya saya dapat file software ya yang terupdate. Ini saya dapat yang bulan Februari dan juga bulan Maret. Kayaknya saya pakai yang bulan Maret aja ya, yang paling terbaru. Ditambah saya juga dapat file APK Supercache untuk diinstal di smartphone untuk membantu ini ya, mencoba aplikasi atau fitur SatIP atau juga fitur mirroringnya. Katanya sih lebih baik pakai file yang dari Tanaka ini daripada download aplikasi langsung dari Play Store-nya. Oke, setelah file SW-nya ready, tinggal kita pindahkan ke flash disk atau memory card juga bisa. Tinggal nanti kalian pakai card reader untuk disambung ke set-top box-nya. Oke, langsung aja kita coba. Nah, di tampilan menu set-top box kita pilih yang ini ya, meningkatkan. Nah, di sini ada pilihan jenis upgrade-nya, pilih yang USB upgrade aja, bukan yang cadangkan ya. Cadangkan ini fungsinya untuk ini ya, sebelum kita upgrade ke versi terbaru, kita bisa cadangkan yang versi lama ini. Semisal kalau yang sudah kita upgrade ke versi terbaru ada masalah, kita bisa balik lagi ke versi yang awal. Tinggal kalian pilih cadangkan terus tekan OK. Kebetulan saya udah cadangkan jadi nggak perlu cadangkan lagi ya. Ini langsung aja saya upgrade. Untuk bagiannya ini kalian pilih semua. Jalur file ini kalian tekan OK. Nah, ini akan masuk ke flash disk-nya. Udah kebaca kan flash disk-nya, jadi tinggal kita cari file software-nya. Ini ada yang bulan Februari, ada yang bulan Maret. Saya pilih yang bulan Maret aja. Lalu tinggal kita tekan OK. Tunggu sampai proses upgrade-nya selesai. Jangan sampai set-top box-nya mati atau terputus dari listrik ya.
Oke, proses upgrade-nya selesai. Ini langsung reboot ya, atau restart. Muncul logo Tanaka. Nah, ini kita akan langsung diarahkan melakukan scan lagi. Jadi setelah di-upgrade, dia itu akan menghapus semua data yang ada di set-top box-nya, termasuk channel-channelnya. Makanya ini channelnya kosongan ya, jadi kita melakukan scan siaran lagi. Kita pilih pencarian saluran, tunggu sampai proses scan-nya selesai. Oke, proses scan-nya udah selesai ya. Ini cuma dapat 25 channel. Harusnya kan 28 channel ya. Kok malah turun jadi 25 ya? Iya, totalnya ini jadi 25 channel digital. Malah lebih sedikit dibandingkan yang sebelum upgrade. Nah, ini malah yang CNN, CNBC gambarnya patah-patah ya. Kayaknya sinyalnya ini yang kurang ini. Mungkin antena, tapi antena dari tadi nggak ada perubahan sih. Oke, coba saya scan aja dulu ya. Scan ulang lagi. Nah, untuk menu scan-nya ini berubah ya, beda dengan yang sebelum upgrade. Di sini ada menu full scan, normal scan, ada pencarian manual juga. Coba pilih yang full scan aja. Kita tekan OK. Tunggu sampai proses scan-nya selesai. Oke ya, jadi ini udah saya lakukan scan ulang lagi. Tapi tetap cuman dapat 25 channel. Harusnya sih 28 channel ya. Yang sebelum upgrade tadi udah dapat 28 channel. Ini yang hilang adalah channel TVRI ya. Tapi ini saya sudah pakai antena yang luar, posisinya juga sudah tinggi. Tadi juga udah dapet, tapi sekarang hilang ya, nggak dapet channel TVRI. Udah saya scan berkali-kali juga tetap nggak dapet. Apa karena pengaruh habis di upgrade SW ya? Nah, kalau kalian pernah ngalamin hal yang sama, nah bisa share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Kira-kira ada nggak solusinya? Cuman ini udah saya scan berkali-kali tetap sama, cuman dapet 25 channel. Ya udah, ini saya pasrah aja. Mending saya cek di menu aplikasinya. Saya mau cek dulu menu aplikasinya apakah ada perubahan dari yang sebelum upgrade. Nah, ternyata ada perubahan. Jadi untuk menu aplikasinya ini lebih banyak dan lebih lengkap dibanding yang sebelum upgrade. Oh ya, saya lupa belum cek apakah sukses atau enggak upgrade-nya. Itu bisa kalian cek di menu informasinya ini ya. Nah, di menu informasi kalau saya cek, versi perangkatnya ini udah upgrade di versi 2.0. Kalau sebelumnya kan versinya masih 1.0. Kalau untuk hardware infonya masih tetap sama, tidak ada perubahan. Nah, untuk build time-nya atau waktu membangunnya ini sudah update di tanggal 3 Maret 2022. Kalau sebelumnya kan tanggal 15 Desember 2021. Masih jauh ya. Nah, ini yang udah paling update yaitu tanggal 3 Maret 2022. Dan hasilnya setelah upgrade kita bisa dapat banyak aplikasi terbaru dari set-top box Tanaka ini. Ada aplikasi video, kita coba buka. Oh ya, saya lupa, saya belum konekkan ke WiFi ya. Jadi kita sambung dulu ke WiFi pakai bantuan dongle WiFi-nya. Oke, ini sudah saya sambung dengan dongle WiFi Efinix yang tipe chipsetnya RT atau Railing. Untuk setting WiFi-nya masuk di menu WiFi ini ya, yang warna hijau. Alatnya kita pilih WiFi, modenya udah on. Statusnya tidak ada koneksi karena belum disambungkan ke hotspot WiFi-nya ya. Kita tekan tombol hijau yang ada di remote, tekan tombol hijau ini. Nah, nanti akan muncul pengaturan WiFi. Nah, sudah terbaca beberapa hotspot WiFi di sekitar ya. Saya pilih yang Tamtam Voice Office 1. Tinggal input passwordnya. Setelah input password, kalian pilih menyimpan. Tunggu sampai koneksinya selesai atau berhasil. Oke, itu ada checklist tanda centang, berarti ini sudah sukses connect ke WiFi Office 1. Nah, ini mau saya coba pakai dongle MediaTek ya, untuk ngecek apakah ini support dengan semua jenis chipset atau dongle ya. Oh, ternyata connect juga kalau pakai MediaTek yang MT chipsetnya. Itu ada keterangan terhubung ya. Jadi mau pakai yang chipset RT atau MT itu nggak masalah. Kedua-duanya support dengan set-top box Tanaka T2 New. Sekarang langsung aja kita coba aplikasinya. Tadi kita coba yang video dulu ya. Oke, berhasil masuk ke menu aplikasi video. Ini udah muncul beberapa tampilan thumbnail dari kontennya. Coba kita play salah satu konten ya. Ada yang episode 1, 2, 3. Kita coba yang episode 1. Oke, ternyata bisa dibuka ya boys. Jadi ini bisa nonton aplikasi video, kita bisa nonton beberapa kontennya. Saya mau cek apakah ini bisa di semua episode. Soalnya biasanya cuman beberapa episode atau awal episode aja yang itu bisa. Karena kan ini konten berbayar ya. Coba di episode 6 bisa atau enggak ya. Oke, ternyata episode 6 nggak bisa ini.
Episode 5 tidak bisa juga. Coba episode 2. Nah, kalau episode 2 bisa ya. Jadi episode 1, 2, mungkin episode 3 juga bisa. Jadi beberapa episode aja yang bisa, sisanya tidak bisa. Ya maklum ya, karena video kan basicnya adalah konten streaming yang berbayar. Jadi harus berbayar atau berlangganan dulu untuk bisa menikmati seluruh kontennya. Jadi mungkin yang bisa dinikmati di sini biasanya adalah konten-konten yang masih digratiskan. Oke, lanjut kita cek yang aplikasi TikTok. Ini apakah bisa? Lanjut kita cek aplikasi yang WeTV. Kita cek apakah bisa untuk play kontennya. Itu ada episode 1, kita coba play. Oke, ternyata nggak bisa ya. Ya mungkin ini aplikasinya atau kontennya yang berbayar ya. Coba kalau yang lain, konten lainnya. Oke, ini yang film Korea, serial Korea, kita coba play. Masih loading. Oke, ini bisa di play ya. Jadi memang ada beberapa konten yang bisa di play, ada yang nggak bisa. Ya wajar sih, karena mungkin yang nggak bisa tadi adalah konten yang terbatas ya, harus berlangganan. Cuman masalahnya saya juga bingung, kalau di set-top box ini berlangganannya gimana ya? Login akunnya juga nggak bisa. Kayaknya memang ini dikhususkan untuk yang konten gratisannya aja. Biasanya yang episode 1, 2, 3, terus episode yang selainnya terbatas. Jadi untuk WeTV-nya ini masih bisa berjalan normal ya. Cuman nggak semua konten bisa kita play. Ya untung-untungan aja kalau kita bisa play beberapa konten, terutama untuk serialnya ya, yang bisa nonton semua episode. Contohnya yang Korea tadi itu masih bisa untuk play semua episode. Ini ada aplikasi IPTV. Nah kalau IPTV ini kayak memang seperti biasa ya, kalian harus memasukkan list IPTV sendiri. Bisa kalian download gratisan di Google, itu juga ada, atau beli atau langganan IPTV itu juga ada. Cuman sayang saya belum punya ya, jadi nggak bisa nyoba yang IPTV-nya. Aplikasi cuaca untuk mengecek kondisi cuaca. Ini kondisi cuacanya ini ya. Kok nggak muncul? Oke, udah muncul. Ini yang lokasi Indonesia, ada Jakarta. Kalian juga bisa mengupdate, terus nambah juga, nambah kota, menghapus kota. Bisa juga diatur pengaturan tadi ya. Bahasanya, terus metriknya ini ganti Celsius, Fahrenheit atau yang selainnya. Dan ini kondisinya real time ya, sesuai dengan kondisi saat ini. Lanjut, ada menu atau aplikasi YouTube yang biasanya banyak dicari oleh orang-orang ya. Kita coba play video YouTube. Oke, awal-awal memang ada bufferingnya ya. Di pojok kanan atas ini ada keterangannya. Masih ngeload. Kecepatannya 119, 0kb, 47kb. Biasanya kalau udah selesai loading ini nanti langsung lancar. Cuman lumayan lama ya loadingnya. Padahal ini udah upgrade SW yang terbaru ini bulan Maret. Oke, udah selesai loadingnya. Ya kan, lancar kan, nggak ada masalah. Jadi bisa play normal. Dari YouTube-nya ini bisa berjalan normal ya, nggak ada masalah. Coba kalau kita pencarian di channel Tamtam Boys ya. Coba kalau kita pencarian di channel Tamtam Boys, bisa atau enggak ya? Oke, ternyata untuk pencariannya juga berjalan normal, nggak ada kendala. Saya ketik tadi Tamtam Boys, ini ketemu ya, channel Tamtam Boys. Ini beberapa video dari Tamtam Boys, kita coba play. Oke, ternyata videonya berjalan normal, tidak ada masalah sama sekali. Kalau yang ini nggak buffering ya. Jadi untuk YouTube-nya ini fix ya, berjalan normal, nggak ada kendala. Kalian bisa pakai sepuasnya. Mungkin kalau nanti ada nemu kendala ya, berarti memang harus di-upgrade ke software yang terbaru lagi. Minta kemana softwarenya? Nah, kalian bisa langsung hubungi ke customer service Tanakanya. Nanti nomor customer service-nya akan saya taruh di deskripsi video ini ya. Langsung aja cek deskripsi videonya. Selanjutnya kita cek yang YouTube Kids. Kita coba play ya. Oke, yang ini nggak bisa. Play error. Coba yang video lainnya. Oh, yang lainnya ini bisa ya. Kayaknya memang pilih-pilih video ini ya. Nggak semua video bisa di play. Kita cek yang pencarian dulu. Kita cari video apa ya? Oh, Pinupin aja ya. Ternyata masih bisa ya untuk fitur pencariannya. Kita cek, kita play video. Ya, awal-awalnya memang buffering ya. Tunggu aja sampai ini full. Yang biru itu ya di bagian kanan. Kalau udah full, nah ini bisa play secara normal. Berarti untuk yang YouTube Kids-nya ini bisa ya kita pakai. Masih bisa untuk saat ini di software yang bulan Maret. Jadi untuk aplikasinya bisa dibilang ini sangat lengkap ya. Bukan cuma YouTube sama cuaca aja, tapi ada video TikTok, ketambahan lagi TikTok,
Mungkin nanti ada tambahan Facebook atau Instagram, jadi lumayan ya. Sebuah set-top box bisa dipakai untuk medsos, nonton YouTube atau streaming juga bisa. Jadi semakin lengkap aplikasi atau fiturnya. Oke, lanjut kita coba fitur yang terakhir, yaitu 1IP. Fitur ini berbeda dengan yang fitur-fitur sebelumnya ya. Yang ini berlaku sebaliknya, yaitu mentransfer dari set-top box muncul ke layar smartphone. Jadi kita bisa nonton siaran-siaran digital yang ada di set-top box melalui layar smartphone. Dan ini bisa dipakai ke banyak perangkat sekaligus. Dan juga bisa disetting beda-beda channel. Oke, langsung aja kita coba ya. Cara settingnya gampang. Di menu set-top box-nya ini kalian masuk di menu sistem, terus kalian scroll ke bawah ya. Kalian cari yang 1IP. Nah, ini ada menu 1IP setting. Tadi kalau sebelum kita upgrade software itu tidak ada menu 1IP setting ini. Jadi kalian harus upgrade ke software yang terbaru. Nanti akan muncul menu seperti ini. Kita pilih 1IP setting. 1IP modenya kita pilih on. 1IP priority kita pilih high. Terus kita tekan OK untuk menyimpan. Nah, ini udah tersimpan. Kita balik. Terus di smartphone kita pilih yang menu 1IP. Kita klik. Kita pilih yang TV. Nah, ini udah muncul channel-channel TV yang ada di set-top box-nya. Kita coba play ya. Kita play yang ANTV. Nah, untuk jaringan WiFi-nya ini harus sama ya, antara set-top box dan juga smartphone. Tersambung ke jaringan WiFi yang sama. Oke, ini akhirnya bisa ya untuk fitur 1IP-nya. Jadi saya bisa nonton siaran set-top box atau siaran digital lewat smartphone. Nah, ini adalah siarannya dari set-top box ya. Bukan pakai siaran digital aplikasi atau pakai TV tuner. Bisa dilihat saya nggak pakai TV tuner sama sekali, dan ini siarannya dari set-top box-nya. Cuman memang kendalanya ini ya nggak selancar nonton pakai TV tuner. Kadang ada nge-lag atau nyendet-nyendetnya. Kayak ini, nah ini lagi nyendet nih, terus lancar lagi. Jadi memang tergantung dari koneksi WiFi-nya juga. Nah, kalau katanya sih bisa beda channel. Saya coba ya untuk beda channel. Yang di TV saya coba ganti channel. Oke, ternyata bisa nih buat ganti channel. Jadi di TV saya di area TV, sedangkan ini masih pakai ANTV yang di smartphone. Jadi bisa ya untuk pindah channel atau beda-beda channel. Coba yang TV saya ganti lagi. Oh iya, ternyata masih bisa ganti channel yang di TV. Kalau yang di smartphone ini masih di ANTV, TV-nya sudah ganti channel TV One. Jadi bisa beda-beda channel ya. Oh, ternyata ketika saya ganti lagi yang ketiga kalinya ini udah nggak bisa ya. Ada keterangan please stop 1IP service first. Jadi kayaknya ini terbatas di 2 kali pindah channel. Yang katanya bisa beda-beda channel kayaknya memang sudah nggak bisa ya. Atau memang fiturnya sudah terbatas. Ya mau nggak mau ini akhirnya kita harus hentikan fitur 1IP, baru yang di TV ini bisa ganti channel ya. Yang TV ini udah nggak bisa ganti channel, standby di TV One. Cuman kalau saya ganti channel lewat di smartphone-nya, saya coba ganti di channel RCTI. Nah, otomatis yang TV juga ganti ya. Jadi TV-nya ini ngikut yang di smartphone-nya. Yang rada nggak enak juga sih. Coba sih kalau saya ganti channel yang di TV. Coba ganti yang Global TV ya. Oh, masih bisa. 1 kali pindah channel masih bisa. Coba yang iNews. Masih bisa juga. Nah, ini yang ketiga kali apakah masih bisa? Oh, ternyata nggak bisa ya. Jadi yang ketiga kali ini nggak bisa untuk pindah channel. Ada keterangan please stop 1IP service first. Ya, akhirnya mau nggak mau pindah channelnya cuma terbatas 2 kali yang di set-top box. Yang di set-top box-nya iya. Yang ada di set-top box-nya terbatas 2 kali pindah channel. Jadi kalau mau pindah channel yang di set-top box-nya atau TV ya kita pindahnya lewat sini di aplikasi Supercast yang ada di smartphone. Ya lumayan sih, ini kita bisa nonton di banyak perangkat tanpa pakai kabel, terus tanpa pakai TV tuner, cuman pakai koneksi dari WiFi saja. Jadi lebih simpel, lebih mempermudah ya. Terus kendala selanjutnya, selain yang smartphone ini sering nge-lag atau nge-freeze, nah ini bisa dilihat tayangannya itu nggak barengan ya. Ada delay yang lumayan lama,
bisa 2 detik, 3 detik. Memang yang lebih cepat adalah yang langsung di layar TV atau set-top box-nya. Sedangkan yang smartphone ini agak telat. Kalau untuk nonton iklan sih nggak masalah ya. Bayangin kalau misalnya kita nonton sepak bola, yang di TV udah gol duluan, yang di smartphone belum gol. Teriaknya pasti nggak barengan. Terus ini juga sudah saya coba di 2 smartphone bisa ya. Jadi bisa dipakai ke 2 smartphone. Katanya sih bisa sampai lebih dari 2, 4 sih batasannya katanya. Cuman ini belum saya coba yang sampai 4 device. Tapi kalau saya coba yang di smartphone kedua ini, kalau saya ganti ke channel lainnya, itu nggak bisa ya. Malah ngikut ke MNC TV, masih tetap di baliknya MNC TV ya. Jadi ngikut ke smartphone yang pertama atau ada yang di TV-nya. Jadi kalau katanya bisa beda channel, ini kenyataannya nggak bisa sih. Atau mungkinnya beda channel ya yang bisa disetting di TV-nya ya. Kalau smartphone-nya ini ngikut yang kayaknya smartphone yang pertama ya, atau yang pertama kali connect. Coba kalau yang pakai HP yang pertama kali connect ini, saya coba pindah ANTV. Nah yang di TV juga dia ikut pindah di ANTV. Ya maklum ya, koneksinya agak lemot, jadi munculnya agak telat. Sedangkan yang di smartphone kedua ini masih nge-lag, jadi masih standby di channel MNC TV-nya. Di sini tulisannya BBS TV, tapi yang muncul di sini MNC TV. Oke, karena nge-lag lama, jadi kesimpulannya fitur 1IP ini sangat bagus, terutama buat set-top box ya. Kalau receiver parabola sebenarnya fitur 1IP sudah banyak ya. Beberapa receiver parabola sudah ada fitur 1IP sejak dulu. Nah, cuman ini fiturnya dibawa ke set-top box, ini jadi hal yang baru. Belum ada set-top box yang punya fitur 1IP kecuali Tanaka T2 New. Tapi ya mungkin karena ini fitur yang masih baru, masih awal, jadi masih tahap pengembangan ya. Masih ada beberapa bug atau beberapa masalah. Tapi untuk sebuah set-top box, adanya fitur ini sangat bagus ya. Lumayan membantu sih untuk kita nonton siaran set-top box di banyak perangkat. Jadi sesuai dengan namanya, Tanaka T2 New benar-benar memberikan sesuatu yang new atau sesuatu yang baru. Mulai dari tampilan fisik set-top box-nya, sampai juga menu-menu yang ada di set-top box-nya atau fitur-fitur yang ada di dalam set-top box-nya. Dari segi fisiknya aja ini sudah bisa langsung dikenali ya, atau langsung bisa dibedakan dengan set-top box yang selainnya. Dan juga dari segi fiturnya ini bisa dibilang sangat baru ya, dibandingkan set-top box yang lainnya. Ada fitur TikTok, WeTV, video, terus ada YouTube juga. Dan yang paling baru adalah fitur 1IP. Jadi kita bisa nonton siaran set-top box di layar smartphone dan bisa dipakai ke banyak perangkat. Ya walaupun di fitur 1IP ini bisa dibilang belum 100% bagus ya, karena memang masih ditemukan beberapa bug atau masalah di saat pemakaiannya. Ya semoga saja dari pihak Tanaka bisa melakukan perbaikan lagi, dikembangkan lagi fiturnya biar nanti bisa berjalan normal ya. Jadi benar-benar sesuai promonya, bisa dipakai ke banyak perangkat dan bisa beda-beda channel. Oke guys, cukup sekian untuk review kali ini, semoga bermanfaat, bisa jadi referensi kalian untuk memilih set-top box. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.